Oke. Yuk, dimulai yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ya. Sehat semua kan? Insya Allah. Kita sore ini adik-adik ditemani oleh Ibu Signi. Nih Ibu Saras dan Signi. Yes, sebentar. Suaranya jelas tidak ya? Suaranya jelas? Jelas. Jelas ya. Ya, baiklah. Agar kita dilancarkan permainan kita pada sore hari ini, kita baca bismillah bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sore ini siapa yang tahu kita mau ngapain? Ini. Mau bikin apa ya? Ada minyak Apa ini. ya kita ya? Mau bikin apa ya? Lah ke sini. Iya, kita mau bikin percobaan sederhana, namanya lafalem. Tapi sebelum itu, Ibu Signi mau ada sedikit materi dulu ya. Materi dulu kata atas. Bentar. Lihat saya pulang. Jangan ada. Sudah terlihat ya? Nah, Udah. bentar. Nah, siapa yang mau jadi ilmuwan? Aku. Pagi sore ini kita akan membahas tentang serunya kita jadi ilmuwan cilik. Ada yang tahu nggak ilmuwan itu siapa? Siapa ya ilmuwan ya? Ada yang tahu? Nah, Peneliti. ya peneliti, betul. Ilmuwan itu orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu, orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, atau orang yang meneliti dunia di sekitar kita. Jadi banyak sekali ya ilmuwan itu. Jadi dia bisa meneliti tentang tubuh, bisa meneliti tentang alam semesta, bisa meneliti tentang bumi, tentang planet, tentang kimia, fisika, atau teknologi juga bisa. Jadi orang yang pengetahuannya sangat banyak itu juga bisa disebut ilmuwan. Jadi guru kita, guru-guru juga itu bisa disebut sebagai ilmuwan juga karena beliau-beliau itu orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat luas seperti itu. Siapa yang mau jadi ilmuwan? Tadi udah. Ya, insya Allah kita bisa ya jadi ilmuwan ya. Nah, ini dia nih beberapa ilmuwan Muslim. Ada yang pernah tahu atau baca bukunya? Pernah. Siapa? Ilmuwan Muslim siapa yang diidolakan siapa? Nah, punya bukunya.
Oh iya, buku apa ya? Aku punya buku Batuta. Tentang ilmuwan Muslim? Ya, nanti bisa dibaca ya. Nah, ini beberapa contoh saja dari banyaknya ilmuwan Muslim atau ilmuwan yang beragama Islam. Yang pertama itu Abbas Ibnu Firnas. Nah, beliau ini adalah sang penerbang pertama atau manusia pertama yang terbang seperti burung di langit dalam pesawat buatannya. Jauh lebih awal daripada Wright bersaudara. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Aku pernah. Asma pernah. Mbak Asma pernah. Wah, Signi belum pernah nih. Ada lagi yang pernah naik pesawat? Mbak Alisa ya, Mbak Alisa dan Mbak Gilda ya. Naik pesawat, iya. Nah, pesawat itu, jadi cikal bakal pesawat itu yang menemukan adalah ini ilmuwan Muslim ini, Abbas Ibnu Firnas. Jadi beliaulah yang menemukan cikal bakal pesawat terbang seperti sekarang ini. Seperti itu. Kemudian ada juga Ibnu Sina atau lebih dikenal dengan sebutan Avicenna. Beliau ini adalah seorang filsuf, seorang ilmuwan. Beliau juga dokter sekaligus ilmuwan Muslim yang menulis ensiklopedi medis kitab Al-Qanun fit Tibb. Jadi kitab kedokteran yang masih dipakai sampai sekarang itu tulisannya Ibnu Sina ini seperti itu. Jadi kalau yang mau jadi dokter itu rujukannya kitabnya, buku yang bisa dibaca itu juga sumbernya dari Ibnu Sina itu. Kemudian ada lagi Ibnu Batuta. Siapa yang suka jalan-jalan? Aku. Ya, biasanya jalan-jalan kemana? Suka jalan-jalan, suka menjelajah. Nah, itu juga kita bisa menjadi ilmuwan dengan menjelajah itu. Contohnya ini Ibnu Batutah ini. Beliau ini adalah penjelajah dunia asal Maroko yang menempuh perjalanan 120.000 kilometer atau 3 kali lebih panjang dari jarak yang ditempuh Marco Polo dalam kurun waktu 30 tahun. Jadi Ibnu Batutah ini suka menjelajah dunia, dia keliling dunia seperti itu. Nah, adik-adik yang suka jalan-jalan juga nanti bisa menjelajah dunia seperti Ibnu Batutah ya. Kemudian yang lainnya ada Jabir Ibnu Hayyan. Beliau ini adalah Bapak kimia. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah sekolah ya, SMP, SMA itu ada pelajaran kimia. Nah, Jabir Ibnu Hayyan inilah yang terkenal sebagai Bapak ilmu kimia seperti itu. Itu beberapa ilmuwan Muslim ya. Sebenarnya masih banyak sekali ilmuwan Muslim. Ada Al-Farabi, kemudian masih banyak ya yang lainnya ya. Nanti teman-teman, adik-adik bisa membacanya di buku seperti itu. Kemudian, nah kalau ini beberapa ilmuwan Muslim, beberapa ilmuwan dunia. Jadi kalau yang tadi ilmuwan Muslim, ini ilmuwan dunia yang lahir jauh setelah ilmuwan Muslim itu. Ada yang terkenal Albert Einstein. Ada yang pernah dengar namanya Einstein? Pernah dengar? Enggak. Ya, Albert Einstein ini adalah ilmuwan fisika terbesar dunia abad 20. Jadi Einstein ini sangat pintar sekali ya, sangat cerdas sekali seperti itu. Kemudian ada juga Archimedes. Ini ahli perbintangan yang meneliti planet-planet di bumi. Jadi hukum-hukumnya juga sangat banyak sekali. Kemudian ada juga Galileo. Galileo ini membuat penemuan penting tentang alam semesta. Jadi yang pertama kali menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Jadi kalau orang zaman dulu itu ada yang mengatakan bumi itu datar bentuknya. Nah, Galileo ini membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Kemudian ada juga Thomas Alva Edison. Siapa yang tahu lampu? Tahu semua ya, bola lampu ya. Kita kalau misalnya malam, kita pasti nyalain lampu semua. Nah, ini yang menemukan bola lampu pijar ini adalah Bapak Thomas Alva Edison seperti itu. Jadi
para ilmuwan inilah yang telah menemukan berbagai macam benda, alat-alat yang bisa kita gunakan sampai sekarang. Seperti itu. Itu beberapa contoh ilmuwan. Kemudian sebenarnya apa saja sih pekerjaan para ilmuwan itu? Nah, di sini ada beberapa keterampilan atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh para ilmuwan, yaitu mengamati. Jadi adik-adik semua juga bisa nih latihan belajar menjadi ilmuwan dengan mengamati, misalnya mengamati langit, gitu, mengamati bulan, mengamati tumbuhan, gitu kan. Bahkan misalnya melihat hewan-hewan, gitu, semut lagi ada semut sedang makan, diliatin, gitu, berapa lama sih dia menghabiskan makannya, atau semut yang berjalan bersama-sama, kayak gitu kan, itu juga cikal bakal ilmuwan itu dari situ. Jadi mengamati. Ilmuwan itu suka mengamati. Kemudian juga mengklasifikasi. Klasifikasi itu mengelompokkan. Jadi misalnya mengelompokkan baju punya adik, punya kakak, punya ibu, itu juga termasuk salah satu keterampilan yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Jadi kita bisa berlatih menjadi seorang ilmuwan dengan cara itu, mengamati, mengklasifikasi, mengelompokkan. Misalnya, oh itu ada pom-pom misalnya, pom-pom warna-warni, coba dikelompokkan sesuai warnanya, yang merah dikumpulkan dengan yang merah, yang biru dengan yang biru, itu juga bisa sebagai latihan kita menjadi seorang ilmuwan. Kemudian mengukur dan menggunakan angka, jadi kita mengukur bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan misalnya cuman ranting gitu kan, membandingkan tinggi yang satu, tinggi ranting satu dengan tinggi ranting yang lain, seperti itu. Kemudian membuat prediksi kira-kira kalau misalnya contohnya ya, membuat prediksi itu kalau misalnya kita punya air panas kemudian dicampur dengan es batu. Nah, air panasnya akan menjadi dingin atau tetap panas ya. Nah, itu juga kita memprediksikan gitu ya. Kira-kira kalau misalnya warna merah dicampur dengan warna kuning, hasilnya menjadi warna apa ya gitu. Kita menebak-nebak seperti itu. Kemudian mengkomunikasikan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu, kita bisa mengkomunikasikannya atau membicarakannya dengan orang lain. Itu juga keterampilan seorang ilmuwan. Kemudian mengendalikan variabel, membuat hipotesis. Membuat hipotesis ini sama dengan membuat prediksi. Kemudian menggunakan keterkaitan ruang dan waktu. Jadi itu ya, kemudian menafsirkan data. Kalau misalnya 1 gelas air ditambah 1 gelas minyak, jadinya seperti apa ya, kayak gitu. Jadi bisa, oh ternyata kalau misalnya 1 ditambah 1 itu 2, 2 daun ditambah 2 daun gitu kan, jadi 4 gitu. Jadi dia bisa menerjemahkan. Kemudian dia juga bisa melakukan percobaan dan menyelesaikan masalah. Jadi tidak melulu harus melakukan percobaan ya. Seorang ilmuwan itu juga pandai menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita, aduh, di sini ya, misalnya nggak ada air gitu, bisa pakai air hujan gitu. Misalnya, oh, pumpnya sedang mati gitu kan, ternyata hujan, di luar hujan. Oh, kita bisa wudhu pakai air hujan aja nih gitu, walaupun misalnya di kamar mandi tidak ada airnya. Itu salah satu contoh penyelesaian masalah yang sederhana. Kemudian selain keterampilan, seorang ilmuwan juga mempunyai beberapa sikap. Sikap seorang ilmuwan itu ini nih. Jadi dia rasa ingin tahu dan penasaran. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, suka penasaran gitu. Itu apa sih cara kerjanya bagaimana gitu kan, bentuknya seperti apa gitu kan, bedanya apa dengan benda lainnya. Gitu. Kemudian seorang ilmuwan juga mempunyai tekad yang kuat, terbuka, menerima hasil percobaannya, kemudian objektif, rendah hati, skeptis yang sehat itu. Jadi dia ragu-ragu, tidak mudah percaya dengan apa yang dilihatnya. Jadi kalau misalnya penasaran gitu kan, oh itu kok mobil ada yang jalannya bisa mundur gitu, kenapa ya gitu kan? Atau mobil-mobilan misalnya, kenapa tiba-tiba jalannya dia mundur gitu. Nah, ada apanya gitu, apakah jalannya menurun atau memang ada remote controlnya yang dia bisa mundur, seperti itu. Kemudian seorang ilmuwan juga sabar. Jadi misalnya ketika melakukan penelitian atau percobaan, itu
misalnya belum berhasil, itu juga tidak mudah patah semangat. Seperti itu. Kemudian refleksi, empati, jujur, tekun, percaya diri, intuisi ilmiah, bakat untuk menemukan sesuatu, dan etika. Itu beberapa sikap ilmiah ya. Jadi nanti kita juga walaupun masih kecil bisa nih jadi ilmuwan seperti itu dengan memiliki keterampilan dan sikap-sikap ini. Kemudian, nah ini salah satu keterampilan ilmuwan adalah menyelesaikan masalah. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu fotonya siapa ini? Habibie. Oh iya, Pak Habibie ya, ada tulisannya di sini ya. Almarhum Profesor B.J. Habibie. Beliau ini sangat pintar sekali. Beliau ini seorang ahli pesawat, berhasil menemukan titik kelelahan pesawat untuk membuat pesawat lebih aman dari guncangan. Teori Habibie dinamakan crash progression atau perkembangan keretakan. Jadi Pak Habibie ini menyelesaikan masalah tentang keretakan yang ada di pesawat gitu. Jadi bagaimana membuat pesawat itu agar tetap aman, agar terbangnya itu tetap aman, tetap seimbang seperti itu. Ini contoh ilmuwan besar kita ya, dan Bapak Habibie ini asli Indonesia gitu. Jadi teman-teman yang mau jadi ilmuwan jangan patah semangat gitu, karena Indonesia juga punya orang hebat, salah satunya adalah Pak Habibie ini. Gitu. Kemudian, nah, contoh aktivitas ilmuwan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kita sebagai anak kecil ya, anak-anak gitu, kita juga bisa berlatih menjadi seorang ilmuwan di rumah. Contoh kegiatannya itu, misalnya kita melihat langit, melihat langit gelap gitu kan, ada bulan gitu. Bulan itu kan berubah-ubah ya. Kadang bulan sabit, kadang bulan purnama gitu. Kita bisa mengamatinya setiap hari. Oh, bulan sabitnya itu bentuknya seperti apa, kemudian besoknya lagi nanti bertambah seperti apa sampai bulan purnama kayak gitu. Itu juga kita bisa mengamati perubahan bentuk bulan. Kemudian kita juga bisa, kalau misalnya siang hari gitu kan, kita bisa membuat jam matahari gitu. Seperti apa sih jam matahari? Jadi kita menentukan waktu berdasarkan curahan atau cahaya matahari yang datang seperti itu. Itu kita juga bisa nanti, bagi teman-teman yang penasaran nanti bisa dicari tahu ya sama ayah bundanya ya, bagaimana caranya membuat jam matahari seperti itu. Nanti dicoba saja, seru, tapi tentunya syaratnya ketika hari tidak hujan. Jadi ketika hari memang benar-benar panas gitu. Jadi nanti tandanya itu dilihat dari bayangannya gitu. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang ilmuwan ketika melakukan aktivitas memasak, membantu bunda di dapur seperti itu. Ketika mengocok telur, ketika merebus, menimbang dan mencampur bahan, mencicipi makanan. Kok bisa sih aktivitas-aktivitas itu menjadikan kita seorang ilmuwan? Iya, karena ketika kita merebus misalnya, kita jadi tahu nih, kita mengamati perubahan air dari air ya. Ketika air misalnya direbus, air tadinya berbentuk cair, kemudian ketika direbus, lama-kelamaan kok airnya jadi berkurang. Selain airnya misalnya panas ya, tadinya nggak panas, kemudian jadi panas, itu juga kita bisa mengamati kenapa ya air yang direbus itu dari tidak panas menjadi panas. Oh, karena dia ada api yang membakarnya, seperti itu. Kemudian kenapa ya air yang direbus lama-kelamaan kok ketika mendidih muncul gelembung-gelembungnya, itu kenapa ya gitu. Itu bisa kita amati gitu. Kemudian kenapa ya air yang direbus itu lama-kelamaan kalau kita biarkan, kita tinggal gitu, airnya bisa menghilang gitu. Airnya berubah jadi apa ya? Airnya hilang kemana? Itu juga bisa kita amati. Kemudian ketika menimbang bahan gitu, 1 kilo dengan setengah kilo itu kan berbeda ya, perbedaan gitu, bagaimana kita menimbang bahan, beratnya apa gitu. Oh, ternyata gula 1 kilo dengan misalnya apa ya yang kayak ringan ya, dengan sayur 1 kilo gitu, beratnya sama ternyata gitu, masanya sama, tapi apa namanya bentuknya berbeda. Kalau sayur 1 kilo mungkin banyak sekali gitu ya, tapi kalau misalnya kangkung 1 kilo mungkin kelihatannya banyak, tapi gula pasir 1 kilo kelihatannya sedikit gitu.
Kemudian mencampur bahan, itu juga aktivitas ilmuwan juga gitu. Mencampur bahan, misalnya kita sayur gitu. Sayur ketika ditambah garam, kenapa jadi asin ya gitu. Kemudian garamnya kok jadi hilang gitu. Itu juga hal-hal yang bisa kita amati. Kemudian mencicipi makanan. Bagaimana kita merasakan atau membedakan rasa manis, asam, asin, itu juga termasuk aktivitas ilmuwan cilik gitu. Kemudian selain itu ada berkebun. Berkebun itu mulai dari menanam, menyiram, menyiangi atau mengambil hama-hama atau gulma gitu. Kemudian memanen, itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai kegiatan ilmuwan cilik gitu. Jadi ketika berkebun kita misalnya menanam toge gitu. Dari kacang hijau berubah jadi kecambah itu berapa hari ya. Kemudian tiap hari misalnya kita mengukur kecambahnya itu tingginya berapa. Itu juga bisa menjadi aktivitas ilmuwan. Menyiram, misalnya kita menyiram tanaman. Ada bedanya nggak ya ketika kita menyiram pagi hari dan sore hari dan siang hari, itu bedanya apa ya? Seperti itu. Kemudian misalnya mengamati bentuk daun, mengamati warna daun, itu juga aktivitas-aktivitas yang bisa ilmuwan cilik lakukan. Kemudian ketika memanen, bagaimana sih buah yang bisa dipanen itu, membandingkan bentuknya, seperti itu. Kemudian juga melipat baju, aktivitas-aktivitas sederhana yang kita membantu ibu mencuci baju, menjemur baju, gitu kan, melipat baju, menyetrika baju, itu juga ternyata kalau misalnya diamati, itu bisa menjadi aktivitas ilmuwan juga. Misalnya kita menyetrika baju ya, kenapa sih menyetrika baju kain yang satu dengan kain yang lainnya kok berbeda? Kalau misalnya kain yang halus, itu panasnya jangan terlalu panas, nanti cepat bolong gitu kan, nanti bajunya terbakar atau bolong. Kalau misalnya bahan yang kain yang tebal, misalnya panasnya harus yang besar, itu kenapa ya? Nah, itu banyak sekali hal-hal yang bisa adik-adik amati, adik-adik lakukan, adik-adik ukur dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari di rumah. Sebenarnya masih banyak lagi contoh aktivitas ilmuwan yang bisa dilakukan di rumah. Nanti bisa dieksplor sendiri ya. Kemudian, nah, aktivitas ilmuwan juga adalah melakukan percobaan sederhana. Nah, kalau tadi aktivitas ilmuwan yang tidak memerlukan bahan-bahan khusus karena kita biasa kerjakan di rumah ya. Kalau ini contoh percobaan sederhana, misalnya membuat pelangi air. Kok bisa ini airnya warnanya tidak tercampur? Bagaimana caranya ya? Ada yang pernah mencoba? Ada yang pernah mencoba membuat ini pelangi air? Pelangi air. Kenapa ini airnya tidak bercampur warnanya? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Udah tadi kemarin. Udah? Mau cerita? Ada yang mau cerita gimana bikinnya? Ada yang mau cerita? Siapa tadi Ada yang mau. Nah, ini contohnya pelangi air ya. Kenapa sih airnya itu warna-warni tapi warnanya tidak bercampur gitu. Ini bukan agar-agar ya. Kalau agar-agar itu memang dia padat bentuknya. Pakai minyak. Pakai minyak bisa, tapi kalau misalnya pakai minyak dia hanya 2 layer aja, hanya air dan minyak gitu ya. Kalau ini itu pakai gula pasir, tapi gulanya itu beda-beda. Jadi ada yang pakai gula Nge-freeze Bunda, nggak kedengeran suaranya Bunda. ada yang pakai gula enggak? Untung ada yang ngebantu Jelas ini. suaranya?
Ya, sudah jelas lagi. Tadi hilang. Udah kedengeran? Udah. Sudah. Iya. Soalnya di sini sedang hujan deras sekali ya. Ada yang pernah mencoba bikin gunung meletus? Tadi Pernah. Bunda. Ya. Ini juga bisa dicoba ya. Bahan-bahannya mudah, jadi cuma ada cuka, soda kue, kemudian pewarna, dan ini apa untuk membuat kudungnya itu bisa dari apa malam-malaman atau play-doh seperti itu. Kemudian juga ini ada yang pernah nyoba ini balon balon ajaib. Nah, ini balon Bunda. Muncul ke ya. kamar. Ini balonnya itu bisa mengembang tanpa kita tiup. Gimana caranya? Nah, nanti bisa teman-teman cari ya kalau misalnya penasaran, nanti bisa dicoba di rumah dengan ayah dan bundanya. Seperti itu. Nah, Bunda. sekarang ya. Bunda. Ya? Ya? Bunda pernah buat gunung meletus. Ya. Gimana, ada yang mau cerita? Bagaimana Ada yang mau cerita? caranya buat tek? Gak ada? Gak ada ternyata. Nah, sekarang waktunya kita praktek membuat lava lamp. Sudah siap semua bahan-bahannya? Sudah. Ya. Maaf Bu Guru, saya nggak punya. Ada yang belum punya? Belum punya. Kakak belum punya. Aku belum punya. Kakak belum punya. Aku juga belum punya. Cepat. Nanti yang belum punya nanti bisa lihat dulu ya. Sini. Saya luar sih. Bebek. Itu dia. Nih, ayo mau ikut. Bentar. Dibalik dulu. Ayo kita siap guys. Kita mau bikin ini ya. Ini si air. Nanti dituang. Suratnya kan milik master yang itu di situ. Oke, sampai di situ. Bentar, Dek. Nah, ini ya bahan-bahannya ada botol. Gak apa-apa yang besar dah. Itu isi. Bunda harus dapat ke botolnya. Botolnya bisa satu aja. Harus rapat nggak, Bunda? Enggak. Oh, enggak. Oke. Ini kebalik ya. Bentar. Ini yang meninggal Jakarta. Ini ya. Ada botol. Ya, ini banyak. Ibu ya. Kurang banyak. Ada air putih, ada pewarna, kemudian ada ini jespol. Yang jespolnya ini bisa dipotong-potong ya, jadi biar apa namanya, biar lebih lama seperti itu. Nah, sekarang air putihnya dulu dituangkan ke dalam botol, 1/4 botol aja. Di sini. Air putih. Kenapa, Bun? Tolong gunting. Sedikit aja 1/4 botol bisa. Nih, airnya dituang. Nanti. Ini biar Segini. Sudah? Airnya seberapa banyak? Belum. udah. Airnya 1/4.
Sudah? Belum. Seberapa? Sudah dituang? Seberapa? 1/5 botol. Minyak dulu atau air? Air dulu. Begini. Air dulu ya. Bun, begini. Ya. Ini dikurangi nggak apa-apa nih airnya nih. Mbak Alisa. Dikurangi dikit nggak apa-apa. Kalau begini? Dikurangi dikit lagi nih, satu ruas lagi. Biar apa? Segini tak? Ya, boleh. Begitu boleh. Kalau begini? Ya, boleh segitu. Udah semua? Udah. Kalau udah, minyaknya dituang ya. Minyaknya dituang, tapi jangan sampai penuh. Jadi disisakan sedikit. Disisakan ruang sedikit. Begini pun. Bun, airnya seberapa ya, Bun? Airnya 1/5 boleh. Sedikit. Enggak terlalu Begini banyak. pun. Sama pun. Minyaknya ditambahin lagi. Minyaknya Agnia ditambahin lagi minyaknya. Dulu. Kalau begini pun. Ya, tabang. Segini. Masih minyaknya yang banyak ya. Minyaknya sampai hampir penuh. Mbak Agnia, minyaknya lagi. Terus Bun segini. sampai yang matang ya. Ini. Ya boleh. Kalau begini. Minyaknya Ini tapun. hampir penuh. Minyaknya siapa tadi? Bun. Bentar. Bun. Ya. Mbak Agnia sudah segitu ya. Kita sampai warna. Ya Mbak Agnia nanti ya. Nanti ya. Nanti nak. Ini Bun. Begini Bun. Jadi minyaknya ya. Minyaknya lebih banyak daripada airnya ya. Biar hasilnya bagus. Pikirin salah emang. Minyaknya lebih banyak daripada airnya. Sudah? Sudah? Ini mau tambah minyaknya. Minyaknya kira-kira segini nih. Tuh, lebih banyak daripada air. Emang kalau lebih banyak. Sudah semua? Belum. Ya nanti. Ya. Ayo. Udah semua? Begini. Bagaimana? Begini. Mbak Alisa minyaknya kurang banyak. Bun.
Bun. Minyaknya sampai leher botolnya itu Mbak Alisa sama Mbak Bagilda. Iya. Udah? Udah. Tunggu Kalau udah, ditetesin pewarnanya. Berapa, Bu? Kalau udah Beberapa tetes aja. Pewarnanya beberapa tetes ya, 5 atau 6 tetes bisa. Ini. Udah. pewarna makanan. Ini yang merah. Iya, pewarna makanan. Iya. Berapa tetes? Warnanya berapa tetes? 5 atau 6 tetes boleh. Oke. Enggak pakai itu. Ya, ditetesin ya. Enggak sayang. Sudah diwarnain. Sudah. Warnanya beda-beda. Begini, Bun. Ya, sudah diwarnain ya. Tania dikit lagi boleh pewarnanya. Kocok. Nanti taruh sini. Kocok atau enggak? Nggak usah dikocok, nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, jespulnya dibuka ya. Ini. Ya. Jespulnya bisa dipatah-patahin dulu. Bisa dipatahin jadi 2 apa 3. Oh iya. Berapa? Jespulnya berapa? Jespulnya dipotong boleh. Oh iya, tunggu. Nanti. Sudah? Kalau sudah bisa dimasukkan ya jespulnya ya. Berapa, Bu? Ada yang sudah? Bisa satu itu bisa dipotong atau bisa satu? Coba dilihat. Gilda sudah? Belum. Itu gimana? Jadinya seperti ini ya. Enggak dipotong. Dipotong boleh, nggak dipotong juga boleh. Dipotong biar nggak langsung habis gitu. Jadinya seperti ini ya. Lihat. Ya. Berapa yang mau dikasih masuk? Kenapa? Berapa yang dikasih masuk? Satu boleh. Satu. Jespulnya dimasukkan semua, boleh? Iya, dimasukkan semua boleh. Belum begini. Ya, boleh. Dipotong boleh, dimasukin boleh. Jadinya seperti ini ya.
Tuh. Itu airnya jadi naik seperti lava. Ya. Iya, wah, iya Agnia sudah bagus. Nanti ada gelembung-gelembungnya ya. Udah punya ya. Begini. Iya, seperti itu. Tuh, airnya jadi kayak lava. Sudah semua? Ya. Setelah itu Sudah kita lihat itu airnya bergerak ke atas. Ya. nanti jatuh mejanya. Lihat airnya ya. Jadi bergerak ke atas kan? Ya, iya seperti itu. Lava lemnya. Boleh ditutup? Boleh. Boleh ditutup. Nanti kalau misalnya ya. Kenapa? Kalau ditambah ini boleh? Kalau balik botolnya bisa nggak? Balik botolnya. Bisa, tapi nanti tetap airnya akan ada di bawah. Ini kan minyaknya ada di atas ya. Oh, now it's done. Tapi ya, Boleh Ya. tambahin ininya? Boleh. Jadi nanti kalau misalnya ditambahin lagi itu airnya akan ke atas. Semuanya? Ya. Ini nama percobaannya apa ya, Mbak? Namanya lava lamp. Lampu lava. Jadi ini kalau misalnya mau lebih bagus lagi, sebenarnya udah sama ya. Kalau misalnya kita di dalam ruangan yang gelap, kemudian dialiri cahaya, ini nanti lava lampnya jadi apa? Kayak lampu gitu. Jadi ini bisa dicoba. Bentar. Kalau misalnya dicoba di kasih lampu gitu, nanti akan seperti ini. Kelihatan nggak ya? Jadi Seperti ini. seperti ini pun. Bentar. Pun seperti ini. itu naik ke atas. Iya, airnya jadi naik ke atas ya. Iya, seperti itu. Ini Tadi kan airnya di bawah, minyaknya di atas. Bentar ya. Bentar, Nak. Di Sudah mencoba semua? sudah. pakai lampu, pakai senter. Nanti yang belum bisa dicoba ya. Sakura belum ya?
Sudah? Tadi apa yang terjadi ya ketika tabletnya dimasukkan? Ada yang ingin cerita? Tadi apa yang dilihatnya? Angel. Sudah semua? Maaf, karena saya termasuk orang yang banyak lupanya. Pertama Kak Jo crafting, Kak Desi Zumba, Kak Dion memasak, Kak Mia tumpling, Kak Edwin bewok, Kak Meng tadi. Sudah semua ya? Sudah. Mas Bram Ada yang mau menonton. cerita tadi? Mbaknya Mengamati tadi lava apa? lamp-nya Mbaknya seperti make up, apa? Terus Pak Antok Wong Desa. Wak, saya Wong Desa, Wak. Boleh. Kami Boleh Mbak Kimi, silakan. kalau saya mikir apa ya? Jenggot aja ya, jenggot. Tadi yang mau cerita siapa ya? Mbak Flo. Kak Jo crafting, Kak Desi Bunda, Kak Dion Ya. masak, Mbak Flo silakan kalau mau cerita tadi. Kak Mei Muncul gelembung setelah dikasih apa ya itu? Desa, Zainuddin Jeskul ya. Kalau misalnya tidak ada Jeskul itu bisa pakai tablet vitamin C yang bisa larut dalam air juga, atau bisa pakai adem sari atau yang sejenisnya ya. Atau kalau misalnya nggak ada juga, itu bisa pakai campuran cuka dan soda kue. Itu juga bisa. Jadi nanti kalau misalnya mau ada yang nyoba lagi, itu bisa dicoba menggunakan cuka dan soda kue. Mungkin bisa dibandingkan ya, kalau misalnya yang pakai Jeskul seperti apa langsung muncul. Kemudian kalau misalnya yang pakai cuka dan soda kue seperti apa, seperti itu. Ada lagi yang mau cerita? Kira-kira kenapa ya itu ya bisa naik seperti itu ya? Ada yang tahu? Kira-kira lagi coba pakai soda kue nih Bunda. Oh iya, Kira dan Vira lagi coba pakai soda kue. Boleh diperlihatkan ya? Bentar. Iya, ini kan sama kok. Ini kan bisa naik ke atas. Ini kan begini. Kalau tidak, sama citron bisa Tadi kita bahan-bahannya itu ada minyak, air, pewarna, kemudian Jeskul ya, atau bisa diganti dengan tadi tablet vitamin C atau soda kue dicampur cuka seperti itu. Banyak kan memang di Citron bisa, Bun. Citron nanti bisa dicoba aja, belum pernah nyoba, tapi yang seringnya itu campuran soda kue dan cuka. Jadi tadi kenapa sih minyaknya itu ada di atas air? Dia tidak bisa tidak bisa bercampur dengan air ya, minyaknya itu. Jadi walaupun misalnya kita menuangkan minyaknya dulu, kemudian baru ditambah air, itu tetap air akan
turun ke bawah seperti itu. Jadi misalnya tadi kita tadi ada yang nanya ya, botolnya dibalik bisa nggak gitu? Bisa dibalik, tapi tetap nanti minyaknya akan ke atas seperti itu. Karena kenapa bisa begitu? Ada yang tahu jawabannya? Karena berat jenisnya minyak itu lebih rendah daripada air. Jadi air itu lebih berat jenisnya itu. Jadi air yang ada di bawah minyak dan tidak bisa menyatu karena air dan minyak itu molekulnya berbeda seperti itu. Jadi dia tidak bisa menyatu. Nah, kemudian ketika J-School itu dicampurkan, itu J-School itu bercampur dengan air yang kemudian mengeluarkan gelembung-gelembung karbon dioksida seperti itu. Jadi karbon dioksidanya itu yang menarik air ke atas minyak seperti itu. Itu percobaan sederhana kita ya. Kalau misalnya mau dibikin lampu, ini kan namanya lava lamp gitu ya. Lampu lava. Kenapa sih dinamain lampu lava? Karena dia mirip dengan lava. Lava itu kan letusan gunung berapi ya, yang warnanya merah gitu kan, kemudian berpijar-pijar seperti itu. Jadi mirip seperti itu. Nanti kalau misalnya mau dicoba lagi gitu kan, coba ketika gelap ya, matikan kamar, kemudian ditaruh di bawahnya itu senter atau pakai senter HP ya. Pakai senter HP ditaruh di bawahnya botolnya itu dan baru dituangin lagi J-School-nya atau vitamin C-nya itu. Nanti bisa tuh jadi terang, jadi bagus gitu. Jadi lebih bagus kalau misalnya dia disinari oleh cahaya gitu. Jadi itu bisa jadi penerang tidur kita yang cantik. Nanti bisa dicoba ya malam-malam gitu kan. Dimatiin lampunya, kemudian pakai senter atau pakai lampu HP itu ditaruh di bawahnya. Kemudian nanti senternya itu ditaruh di bawah botolnya, itu nanti jadi cantik sekali lava lamp-nya itu. Nah, itu tuh Kak Kira dan Vira tuh nyoba tuh disinari. Jadi seperti apa itu? Jadi gimana Kak? Udah dimasukin belum? Udah. Coba lagi kurang banyak. Tuh, ada yang nyoba disinari tuh ya. Bentar. Nah, ini. Jadi seperti apa bisa ditunjukkan? Kan gitu sebenarnya ini. Gimana sih? Gini dong. Punya kamu aja. Ya. Punya ya? Iya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ditambahin tabletnya itu, nanti gelembung-gelembungnya itu akan cantik sekali ke atas seperti itu. Udah, Itu ya. Nanti bisa adik-adik yang lain juga bisa dicoba kalau misalnya memang soda kuenya mana? penasaran seperti itu. Yaudah. Tadi gimana Mbak Kira dan Vira? Perbedaannya, ada perbedaan ketika menggunakan J-School dan soda kue? Kenceng itu kayaknya ya. Lebih kenceng J-School. Lebih kenceng J-School ya? Iya. Ya kalau misalnya pakai soda kue itu biasanya dicampur cuka. Dicampur cuka juga nggak tadi? Kelihatan sama sekali. Cuka belum. Nanti deh coba pakai cuka. Jadi soda kue campur cuka itu biasanya akan lebih ini. Seperti itu ya. Ada yang mau cerita lagi? Sudah mencoba semua kan ya? Sudah. Nah, nanti kalau misalnya masih penasaran, bisa dicoba lagi dengan bahan-bahan yang berbeda. Kira-kira seperti apa ya bentuknya seperti itu. Kalau misalnya kayak tadi Kira dan Vira ya, kalau pakai J-School gelembungnya banyak atau sedikit. Kemudian ketika pakai soda kue itu lebih banyak atau lebih sedikit ya. Kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya coba J-School dengan tablet yang lainnya gitu ya. Ini tabletnya namanya tablet effervescent.
Jadi obat-obatan yang dia efervescent, jadi larut di dalam air dan menimbulkan busa itu, menimbulkan gelembung itu bisa dipakai. Seperti itu. Atau misalnya coba J-School dengan adem sari gitu. Bedanya apa ya? Tuh, Alfa dan Ulia tuh. Cantik sekali ya warnanya ya, cerah. Itu, seperti itu. Jadi nanti bisa dicoba juga kalau misalnya masih ada yang penasaran. Kemudian coba malam ini pakai lampu itu gitu. Di kamar gitu. Seperti apa rasanya. Seperti itu. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya atau ada yang ingin cerita? Ada yang ingin cerita lagi? Udah. Udah. Atau nanti bisa dicoba kalau misalnya airnya dan minyaknya itu tingginya sama gitu. Airnya setengah, minyaknya setengah, itu seperti apa? Atau misalnya bisa dicoba lagi ketika airnya lebih banyak daripada minyaknya, yang terlihat seperti apa, itu juga bisa dicoba dan nanti bisa dicatat ya perbedaannya. Nah, itu contoh-contoh sederhana kegiatan atau percobaan sederhana yang bisa mendorong kita untuk menjadi seorang ilmuwan gitu. Jadi dari kecil itu kita sudah bisa latihan menjadi seorang ilmuwan seperti itu. Nanti bisa dicoba percobaan-percobaan lainnya ya. Nah, sekarang Nah, tadi kan kita sudah melakukan percobaan bersama. Selanjutnya nanti tugas teman-teman adalah melakukan praktek membuat percobaan sederhana lainnya. Jadi nanti teman-teman, adik-adik semua, coba praktek di rumah membuat percobaan sederhana yang lainnya. Bisa lafalem lagi, bisa, boleh. Misalnya yang tadi pakai J-School, saya mau mencoba pakai soda kue, itu juga boleh. Atau mencoba percobaan sederhana yang lain, misalnya yang penasaran gitu, aku mau nyoba buat pelangi air, atau buat gunung meletus, atau buat balon ajaib gitu, atau buat percobaan-percobaan sederhana lainnya itu juga boleh seperti itu. Atau mengamati tanaman gitu kan, itu juga boleh gitu, mengamati tanaman. Atau kayak tadi ya, misalnya ini aktivitas-aktivitas di rumah yang itu bisa membangkitkan rasa ingin tahu kita, itu juga bisa. Jadi nanti gunung meletus. Ya. Sudah nyoba atau baru mau nyoba? Itu ya, nanti tugasnya adik-adik semua membuat atau mencoba mempraktekkan satu percobaan sederhana lainnya di rumah, bisa bersama ayah dan bundanya atau adik kakaknya juga, nanti diajak. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada, jelas ya? Jelas. Aku. Mbak Iza mau tanya? Ya. 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 Itu aku pernah sih buat gunung meletus sama Umi, pas lahannya itu keluar pakai cuka sama dibuatnya itu pakai peledo, dipakai botol, udah dianu, terus cari daun kayak pohonnya, terus kasih cuka, terus kasih garam, pas kasih tepung. Terus itunya keluar laharnya itu ya? Iya. Keluar laharnya banyak atau sedikit, Mbak? Banyak. Banyak ya itu. Wah, Mbak Iza sudah praktek gunung meletus. Bahannya tadi kata Mbak Iza ada bikin gunungnya pakai pledo, kemudian di tengahnya pakai botol ya? Pakai botol. Terus untuk membuat lavanya itu dari cuka dan soda kue. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa nyoba lagi. Nanti Mbak Iza bisa nyoba percobaan yang lainnya ya. Nanti minta tolong ayah atau bundanya.
untuk membantu mencarikan bahan-bahannya atau dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah seperti itu. Kemudian ini untuk itu tugasnya. Nah, untuk para bunda dan ayah, kurikulum bakat apa sih yang bisa terlihat dari aktivitas anak menjadi ilmuwan cilik ini atau melakukan percobaan sains sederhana seperti itu. Ini di sini ada analytical, kemudian kreator, explore, safekeeper, dan quality control. Jadi analytical sudah jelas ya, anak-anak mampu menganalisa gitu kan keadaannya seperti apa, kemudian mencatat. Kemudian kreator, misalnya anak bisa meng-create sesuatu gitu kan, dia mempunyai ide-ide baru seperti itu juga bisa termasuk. Kemudian dia juga explore ya, mengeksplorasi gitu. Kayak tadi misalnya bahannya tadinya pakai J-School gitu, tapi bisa mengeksplor nyoba pemakai bahan yang lainnya seperti apa, kemudian mengamatinya, itu termasuk explore ini. Kemudian safekeeper itu bagaimana dia bisa berhati-hati ketika melakukan percobaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin ada adik-adik yang ingin mencoba menggunakan api atau ingin menggunakan benda tajam untuk percobaannya, itu bisa terlihat bagaimana dia melakukan dengan quality control dan safekeeper. Jadi dia bisa tetap aman seperti itu walaupun menggunakan bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan yang berbahaya gitu. Jadi karena percobaan itu kan ada yang kadang menggunakan api atau menggunakan benda-benda tajam yang itu bisa melukai anak seperti itu. Kemudian quality control, bagaimana dia bisa mengontrol bagaimana ini percobaannya bisa berhasil seperti itu. Itu juga bisa terlihat ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Ada itu mungkin untuk sore hari ini. Ya, tugasnya nanti praktek membuat percobaan sederhana. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Enggak ada. Enggak ada. Kira-kira udah pada semangat semua ya? Kira-kira mau nyoba apa? Ada yang udah kepikiran, saya mau nyoba bikin ini atau mau nyoba yang mana? Ada yang sudah terpikir? Saya mau buat pelangi air. Oh, Mbak Vilo mau buat pelangi air. Iya, yang lainnya? Mau buat juga Aska mau buat gunung meletus. Mas Aska mau buat gunung meletus. Oh iya, Mbak Kira dan Vira mau. Lava lem. Oh iya, Mbak Sakura mau buat lava lamp. Ya, nggak apa-apa. Nanti dicoba ya dengan berbagai bahan ya. Nanti dilihat perbedaannya seperti apa. Seperti itu. Untuk yang teman-teman yang lain juga boleh bikin pelangi air atau banyak sekali ya percobaan sederhana yang sangat mudah dilakukan gitu. Baik dengan pengawasan ataupun tanpa pengawasan. Yang penting tetap hati-hati dan jaga keselamatannya seperti itu. Sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, itu dari Ibu Sigdi. Oh iya, Mbak Alfa dan Ulia, cantik ya itu ya lava lamp-nya ya. Pakai pewarnanya warna apa itu? Warna merah. Warna merah, cerah ya, cerah sekali terlihatnya. Tuh. Jadi dibolak-balik juga tetap minyaknya ada di atas ya. Ya. Nah, itu untuk pertemuan sore hari ini dari Ibu Signi ya. Kalau ada kekurangan, Ibu Signi mohon maaf. Kalau kurang jelas juga mohon maaf karena di sini tadi hujannya sangat deras sekali. Alhamdulillah sinyalnya tidak buruk seperti itu ya. Ini langsung ditutup atau ditutup oleh Bunda Rina ya? Ya. Silakan saya kembalikan ke Bunda Rina. Iya, terima kasih semuanya untuk hadirannya sore ini. Udah siap jadi ilmuwan cilik semuanya? Siap. Siap. Oke, hasil percobaannya nanti Bunda tunggu di postingan grup Facebook OTC 3 ya.
Ya. Minta tolong bunda-bundanya buat upload ke sana. Oke, itu dulu ya semuanya. Terima kasih sekali lagi. Langsung saja Bunda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam. Dadah Vilo. Dadah. Dadah. Ya. Begitu aja Pak Saras. Langsung matiin aja. Nanti rekamannya dikirim di grup ya. Ya, insya Allah. Ini rekamnya tadi di cloud soalnya takut komputernya tiba-tiba ngehang. Iya. Udah ya, selamat sore semuanya. Sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum.